Cheese. Oh yeah, I'll tell you something. I wanna hold your hand. Hi. Hey dude, are you sure? Hey dude, It's so much better. do it. The one, the only. Jack Malik. We would like you to write something right now. Halo Sobat Gentian, selamat datang kembali ke channel GCM. Semoga di masa-masa ini kalian masih sehat selalu dan tetap produktif tentunya. Masih bersama saya Lutfi yang akan membawakan kelanjutan cerita dari perjalanan seorang musisi bernama Jack Malik dalam meraih ketenarannya berkat keajaiban yang tiba-tiba datang kepadanya. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang ke depannya dan like jika kalian suka. Film dibuka dengan ketenaran Jack Malik yang semakin meningkat. Seluruh dunia sepertinya sudah tahu tentang keberadaan Malik yang sudah menciptakan lagu-lagu dengan kepopuleran yang luar biasa ini. Gavin sebagai produser pertama yang mengajak Malik untuk rekaman pertama kalinya pun merasa bahwa momen ini adalah momen terbaik dalam hidupnya karena telah bertemu dengan Malik. Di lain waktu, terlihat Malik sedang berusaha mengingat-ingat lirik lagu Eleanor Rigby milik The Beatles di kamar motelnya. Malik yang terlihat kesulitan untuk mengingat lagu itu bertanya kepada Deborah, apakah dia boleh pergi ke Liverpool untuk mencari inspirasi sedang. Deborah mengatakan kepada Malik bahwa banyak hal yang perlu disiapkan daripada mencari sebuah inspirasi. Deborah kemudian mengizinkan Malik untuk pergi ke Liverpool hanya sampai nanti hari Jumat karena dia harus hadir di acara Late Night Show milik James Corden. Malik bersama Rocky tiba di Liverpool, tempat di mana The Beatles dilahirkan. Malik kemudian berkunjung ke tempat-tempat yang menjadi inspirasi The Beatles untuk menciptakan lagunya. Berharap Malik dapat mengingat lagu yang sudah diciptakan oleh The Beatles. Dia juga berkunjung ke makam Eleanor Rigby untuk mencari inspirasi. Di saat mereka sedang berkeliling, seorang wanita misterius terlihat mengikuti mereka dengan pandangan seolah tahu apa yang ingin mereka lakukan. Malam harinya, Malik yang masihlah berusaha mengingat lirik lagu Eleanor Rigby mendapatkan seorang tamu istimewa Ellie, temannya, datang untuk menyapa. Malam harinya, kedua orang ini makan malam di suatu restoran. Mereka berbincang dan merindukan satu sama lain. Pergi ke Mersey Tunnel untuk bersenang-senang hingga menikmati waktu bersama menonton TV, ditemani bir yang memabukkan. Benih-benih cinta pun hadir di antara mereka. Kedua orang ini sepertinya saling mencintai. Namun Ellie merasa bahwa ini adalah kesalahan. Dia merasa bahwa cinta satu malam akan membuat cerita aneh baginya. Dan kesalahan ini tak boleh lebih jauh lagi. Keesokannya, Malik terbangun dari tidurnya dan terlihat tergesa-gesa mencari Ellie yang semalam meninggalkan dirinya. Malik mencari di sekitar hotel tempat dia menginap, namun tak berhasil menemukannya. Malik pun kemudian pergi ke stasiun Lime Street untuk mencari Ellie. Malik melihat kereta di depannya sudah melaju dan beranggapan bahwa Ellie sudahlah pergi. Namun, Ellie terlihat masih berada di situ menikmati makannya di kafe yang ada di stasiun tersebut. Mereka pun mengobrol membicarakan tentang hubungan mereka berdua yang menggantung tanpa kejelasan. Malik beranggapan bahwa dirinya dengan Ellie sudah layaknya seperti saudara. Dia berpikir sesama saudara tidaklah boleh saling mencintai menurutnya. Tapi Ellie berkata bahwa kita bukanlah saudara. Ellie menceritakan bagaimana dia mencintai seorang Malik dan separuh hidupnya menunggu demi Malik mencintai dirinya. Malik pun kaget mendengar perkataan Ellie dan hanya bisa terdiam. Ellie melanjutkan pembicaraannya bahwa keputusan dirinya mencintai Malik terlihat salah. Dan situasi saat ini menjadi semakin tak memungkinkan bagi dirinya mencintai Malik. Rocky kemudian menyela pembicaraan mereka berdua dan menyuruh Malik agar segera mengakhiri perbincangan ini
karena dirinya harus pulang menuju Los Angeles sekarang juga. Ellie pun meyakinkan bahwa hubungan mereka berdua sudah selesai hari ini, kecuali Malik pada hari Jumat pukul 11.14 di stasiun Lime Street, Liverpool tak meninggalkan dirinya dan lebih memilih untuk tetap tinggal. Tapi Deborah mulai menyela pembicaraan mereka melalui telepon milik Rocky dan berkata bahwa dia harus sampai di Los Angeles besok dan hadir di Late Night Show. Malik pun dengan terpaksa pergi meninggalkan Ellie. Keesokannya di Los Angeles, Malik bersama tim agensi marketing mengadakan meeting untuk membahas album yang akan dirilisnya. Mereka membicarakan lagu dan cover album yang akan dipakai. Malik memberikan beberapa inspirasi desain cover miliknya yang didasari oleh cover album kenamaan band legendaris terdahulu. Namun semua ditolak oleh tim marketing karena mereka sudah mempersiapkan cover album yang lebih baik dan berbeda dari lainnya, bertuliskan Jack Malik, the one and only. Semua lirik lagu dan musik diciptakan olehnya sendiri. Malik yang melihat hal ini menjadi sedikit khawatir dan hanya terdiam di tengah kemeriahan yang ada. Kemudian dia diundang menjadi tamu di Late Night Show James Corden. Di acara itu, Corden beranggapan bahwa Malik adalah seseorang yang luar biasa hebat karena telah menciptakan lagu-lagu hebat. Banyak orang rata-rata menciptakan lagu bersama, tapi Malik menciptakan semua lagunya sendiri, kata Corden. Corden kemudian mengundang tamu yang akan hadir selanjutnya, yang mengklaim bahwa semua lagu yang Malik ciptakan adalah karya band mereka, The Beatles. Malik terlihat panik akan perkataan Corden dan sedikit takut terlihat dari raut wajahnya. Corden pun mempersilahkan Paul McCartney dan Ringo Starr masuk. Dan diketahui bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk Malik yang tertekan karena telah menggunakan lagu milik orang lain. Malik yang terbangun di tengah studio bertemu dengan Ed. Ed pun menanyakan inspirasi dan cerita di balik setiap lagu yang diciptakan oleh Malik. Malik dengan terbata-bata menjawab pertanyaan Ed dengan cerita karangannya. Mereka berdua pun membahas satu judul lagu milik The Beatles berjudul Hey Jude. Menurut Ed, lirik Jude yang ada di dalam terlihat sedikit usang dan Ed menyarankan untuk mengganti Jude dengan Dude yang lebih kekinian. Di tengah rekaman lagu Hey Dude, Ellie menelpon memberikan dua kabar baik kepada Malik. Satu, Hotel Pier di Gorleston dibuka kembali. Malik senang mendengar kabar itu. Kedua, Ellie telah berkencan dengan seseorang. Mendengar itu sepertinya bukanlah kabar baik bagi Malik tentunya. Malik pun sedikit kesal akan desakan Deborah yang menuntutnya terus bekerja dan mungkin dibumbui rasa sedikit penyesalan karena Ellie telah menjadi milik orang lain. Malik pun menenangkan dirinya sesaat, meminta maaf kepada kru dan Deborah akan dirinya yang menjengkelkan tadi. Deborah kemudian menanyakan tempat di mana album ini akan dirilis nanti. Malik mendapatkan suatu ide untuk merilis album ini di Gorleston, tepat di Hotel Pier yang baru kembali buka. Di lain waktu perilisan album ini diselenggarakan, terlihat kerumunan warga lokal setempat dan wisatawan luar memeriahkan acara perilisan album seorang Jack Malik. Malik yang sedang bersiap-siap di belakang panggung didatangi oleh kedua orang tuanya. Mereka tak menyangka anaknya akan menjadi sebesar ini. Mereka bangga akan prestasi yang diraih oleh Malik. Kemudian Deborah datang dan memberikan semangat untuk Malik yang akan manggung. Dan sesaat dibarengi Ellie yang juga datang mengunjungi dirinya. Malik pun langsung meminta maaf kepada Ellie yang telah meninggalkan dirinya di stasiun Lime Street. Di tengah perbincangan itu, Gavin datang memberikan ucapan selamat kepada Malik. Dan diketahui bahwa Ellie ternyata berkencan dengan Gavin. Malik yang menyesal akan keputusannya meninggalkan Ellie teringat akan dirinya yang dahulu pergi bersama ke Hotel Pier untuk melakukan pementasan, walaupun gagal karena Hotel Pier telah tutup 3 minggu lalu. Jack yang merasa putus asa akan karirnya yang tidak menanjak berpikir bahwa pilihan terbaik dirinya mungkin hanyalah mengajar di sekolah. Tapi Ellie yang mendengar itu sedikit kesal.
Ellie kemudian memberikan beberapa kata motivasi bahwa dia akan menyia-nyiakan potensi besarnya hanya kepada anak kecil dibandingkan karir bermusiknya. Kembali ke saat ini, Malik yang sedang melakukan press conference ditanyai oleh beberapa wartawan tentang inspirasinya membuat lagu-lagu tersebut. Malik pun dengan santai dapat menjawab pertanyaan tersebut. Tapi di tengah-tengah kerumunan besar para wartawan, seorang wanita dan pria misterius yang sebelumnya berada di sekitar Malik bertanya kepadanya, siapa favoritmu? John, Paul, George, atau Ringo? Malik yang mengetahui bahwa nama-nama itu adalah anggota dari grup band The Beatles yang merupakan pemilik asli lagu-lagu itu, merasa kaget dan panik. Ada yang mengetahui dirinya mengambil karya milik orang lain. Deborah yang melihat Malik kebingungan langsung menghentikan press conference tersebut. Malik langsung diarahkan ke panggung untuk menemui kerumunan fans, di mana dirinya akan bernyanyi. Malik menunjukkan keahliannya dan dengan segera kerumunan menjadi semakin meriah. Namun wajah Malik menunjukkan kekhawatiran yang mungkin akan segera dia hadapi. Di saat istirahat, Ellie kembali datang, mencium Malik dan kembali pulang. Rocky kemudian datang dan berkata bahwa ada dua orang yang sangat ingin menemui dirimu. Malik pun membiarkan mereka masuk dan menyuruh Rocky untuk pergi sejenak. Dua orang itu berkata bahwa mereka melihat Malik berada di Pennyland, Strawberry Field, juga di makam Eleanor Rigby. Malik pun hanya bisa terdiam. Kedua orang tersebut lalu berterima kasih kepada Malik karena tampaknya hanya mereka bertiga yang mengetahui akan keberadaan The Beatles dan mensyukuri bahwa lagu-lagu tersebut kembali hadir di dalam hidup mereka lewat seorang musisi bernama Jack Malik. Malik yang mendengar hal ini merasa lega akan apa yang terjadi. Mereka berdua hanya berpesan bahwa dunia tanpa The Beatles adalah dunia yang jauh lebih buruk. Jadi, terima kasih dan manfaatkan dengan baik. Mereka pun memberikan sedikit catatan agar Malik merasa dirinya lebih baik. Catatan itu ternyata berisi alamat sebuah rumah di mana salah satu anggota The Beatles yang diketahui meninggal karena telah dibunuh oleh fansnya sendiri, yaitu John Lennon, masih hidup di dunia ini. Malik terlihat terharu melihat John masih hidup. Hidup John tidaklah terlalu sukses, tapi dia sangat bahagia melakukan pekerjaannya sebagai nelayan sehari-hari dan menemukan wanita yang dicintainya. Mereka pun mengobrol sejenak tentang kehidupan masa muda. John pun memberikan saran kepada Malik tentang kunci kehidupan yang bahagia, yaitu dengan mengatakan kepada kekasihmu bahwa kau mencintainya, dan katakan kebenaran kepada semua orang bila mana kau sanggup. Malik senang mendengar nasihat dari seorang legenda John Lennon, dan senang mengetahui seorang John Lennon berhasil mencapai usia ke-78 tahun. Di lain waktu, konser besar diadakan di Wembley Stadium dengan Jack dan Ed Sheeran sebagai penampil utamanya. Di balik panggung, Deborah berbicara kepada Malik akan harapan besarnya kepada Malik untuk menyukseskan album ini bersama. Malik pun terlihat menyembunyikan sesuatu untuk di akhir pementasan di stadium itu. Setelah Ed tampil, datanglah Jack Malik untuk menyanyikan lagu milik The Beatles. Di balik panggung, Rocky menyiapkan kejutan untuk Ellie dan semua orang yang telah menontonnya. Dia mengatakan bahwa ada 4 orang pria bernama John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr bersama dengan nama band The Beatles, dan berkata bahwa merekalah 4 pria jenius sejati yang sudah menciptakan semua lagu yang sudah dia bawakan, dan aku hanyalah pengantar pesannya ke dalam dunia ini. Malik pun memberikan semua lagu yang telah dia bawakan secara gratis kepada semua orang yang ada di dunia ini, dan mengunggahnya melalui internet lewat bantuan Rocky. Debbie yang tidak senang mendengar hal itu terkejut dengan pernyataan Malik. Lanjut, Malik pun meminta maaf kepada Ellie karena telah menjadi orang bodoh yang tidak peka akan perasaannya dan berkata bahwa dia mencintai Ellie selalu. Di balik panggung, Ellie bertemu dengan Malik dan pasangannya Gavin. Gavin mengerti akan perasaan kedua orang itu yang masihlah saling mencintai
dan Gavin hanya menginginkan kebahagiaan Ellie. Mereka berdua pun akhirnya menjalani kehidupannya sebagai sepasang kekasih, menikah hingga memiliki sepasang anak, dan cerita pun berakhir dengan happy ending. Bagaimana akhir dari film ini? Apakah kalian suka dengan perjalanan Malik untuk mendapatkan hatinya kembali dan merelakan kesuksesannya untuk berkarir di dunia musik? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini. Sekian dari kami dan sampai jumpa di cerita menarik lainnya.